Terlihat Chika dan manajernya yang bernama Kimura sedang ngopi di kedai. Yang ternyata Kimura adalah juniornya Chika waktu dulu. Di sini dia senang sekali karena bisa ngopi bareng abangnya, meskipun sudah menjadi Chika. Dimana saat Chika masih menjadi Kazu, dia selalu menghibur Kimura ketika bersedih. Untuk itulah Kimura menganggap Chika seperti saudaranya. Hal itu membuat Chika menjadi sedikit lega, karena sejak berubah menjadi Chika, pandangan orang-orang terhadapnya bukanlah takut, melainkan pandangan mupeng. Mendengar hal itu, Kimura langsung naik darah dan berjanji akan menghajar orang-orang yang melakukan hal itu kepada Chika. Namun, mau bagaimana lagi, karena sekarang Kazu menjadi sangat manis. Akhirnya, Chika menyuruh Kimura untuk melanjutkan minum-minumnya. Untuk menghormati momen bersama abangnya, Kimura menunjukkan kebiasaan lama ketika minum bersama abangnya, yaitu berteriak setelah minum dengan hanya memakai kancut saja. Tapi di luar dugaan, ternyata Kimura juga ngefans dengan Chika. Sampai-sampai Kimura memakai kancut bergambar I love Chika. Melihat hal itu, Chika yang tadinya bersemangat menjadi lemas lagi. Ternyata Kimura juga mupeng ketika melihat Chika. Setelah kejadian itu, Kimura menjadi salah tingkah dengan keadaan tersebut. Si berpindah ke markas Babe. Di sini Babe menjelaskan bahwa akan ada wawancara radio dan nanti di acara tersebut Gokudol akan diwawancarai dengan saingannya. Babe juga berpesan agar jangan sampai kalah di acara tersebut. Tiba saatnya acara wawancara radio. Di situ diperlihatkan bahwa Gokudol diwawancarai bersama grup idol pendatang baru yang bernama Bon MS. Gokudol memberi salam dengan penuh semangat, sedangkan Bon MS biasa-biasa saja. Ketika ditanya tentang kesibukan idol, Gokudol menjawab dengan alasan yang biasanya dilakukan idol tahun 80-an. Sedangkan untuk Bon MS, alasannya sangat manis dan kekinian. Ketika ditanya makanan favorit, jawaban Gokudol jauh dari kesan imut. Sedangkan Bon MS lagi-lagi sangat menunjukkan keimutan seorang idol. Dan ketika tentang hal yang membuat cemas seorang idol, Mary menjawab dengan hal-hal baru yang terjadi di balik kancut manis yang dipakainya. Mendengar hal itu, Mary malah terlihat sangat jorok. Melihat hasil wawancara jadi berantakan, akhirnya Babe mengambil tongkat baseball sambil diputar-putar. Melihat hal itu, mereka bertiga langsung memohon agar bisa merasakan tongkat tersebut. Dan satu persatu dari mereka menikmatinya. Setelah selesai, tak lupa mereka mengucap rasa terima kasih kepada Babe yang telah memberikan sensasi luar biasa ke masing-masing pantat mereka. Beberapa waktu kemudian, Airi datang di sebuah kedai sake langganannya. Dia dengan sangat hati-hati mendudukkan pantatnya di kursi depan bartender. Mungkin karena masih terasa sakit akibat tongkat baseball. Lalu Airi memesan menu favoritnya. Ternyata sang pemilik kedai jadi teringat dengan menu yang dipesan Airi. Katanya dulu ada seorang bos geng muda yang selalu pesan menu itu. Tapi sudah setahun lamanya tak pernah mampir lagi ke kedainya. Pemilik mendengar rumor kalau pemuda itu pernah membuat kesalahan besar di gengnya. Mungkin karena itu dia tak pernah lagi datang ke kedainya. Karena penasaran tentang pendapat kehidupannya, Airi menanyakan tentang dirinya dulu ke pemilik kedai. Pemilik kedai akhirnya menceritakan tentang kepribadian Kentaro. Meski sebenarnya pemilik kedai tidak suka dengan geng, tapi dia sedikit menyukai pribadi Kentaro yang dulu. Karena setiap Kentaro habis memukuli orang, dia pasti mampir ke kedai untuk minum sake sampai teler, sambil menyesali perbuatannya. Mendengar cerita itu, Airi senyum-senyum sendiri. Dia merasa senang, ternyata ada juga orang yang memperhatikannya. Di sini pemilik kedai ternyata punya keinginan untuk minum bareng Kentaro. Ketika dipertemukan lagi di surga atau di neraka, Airi memberitahukan ke pemilik kedai jika Kentaro mungkin saja masih hidup. Namun pemilik kedai langsung membantahnya, karena dia sudah pasti di alam barzah. Airi yang notabene adalah Kentaro langsung sedih mendengarnya, karena sudah takdir dia menjadi cewek.